setiap apa yang kau beri dalam hidup kami ada konsekuensi dan tanggung jawab buat setiap hidup kami. Mampukan kami berdoa dan mengerti apa yang kami doakan. Mampukan kami meminta untuk apa kami lakukan. Mampukan kami melayani dengan hati yang setia kepadamu. Mampukan kami memberi yang terbaik, karena kami sadar semua datangnya daripadamu. Mampukan kami percaya terus beriman kepadamu sampai akhir hidup kami, dan kami terima yang kekal. Pagi hari ini Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, berbicara dengan kuat di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami terlalu percaya satu patah saja perkataan firman mengubahkan akan setiap hidup kami. Dan biarkan Tuhan pagi hari ini kami berjumpa dengan Raja, kami berjumpa dengan Tuhan kami yang kami katakan, ya Tuhanku, ya Rajaku, bertahtalah ya Tuhan. Jadilah penguasa tunggal atas hidup kami dan bukan yang lain dalam hidup kami. Dan di dalam nama Yesus kami nantikan firman-Mu. Ajari kami Tuhan hari ini lagi untuk kami menerima akan yang namanya multiplikasi, akan kami menerima yang namanya double portion, dan kami menerima semua yang terbaik karena Engkau Raja dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, mari sama katakan. Sebelum duduk beri salam kiri kanan dan bilang sama kiri kanan kita, kamu cantik sekali hari ini. Kamu keren sekali. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kemarin waktu pengurapan dan sebelumnya Tuhan memberikan akan beberapa hal dalam hati saya untuk kita bersama-sama mempelajari. Namun apa yang Tuhan taruh di hati saya, Dia berkata begini, minggu depan kamu khotbah 3 kali. Hari Sabtu, Minggu pagi, dan Minggu sore. Saya tanya Tuhan, saya mau ngomong apa? Tuhan berkata, ngomong tentang aku, bahwa aku adalah Raja atas setiap umat. Nah, kemarin di doa pengurapan saya sampaikan bagaimana menjelang akhir ketika 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijak itu, ya. Dan ada suara yang berkata bahwa mempelai datang. Saya mengerti dan saya sampaikan tentang Esther, bagaimana Esther dipilih oleh raja menjadi mempelai, dipilih oleh raja dan menggantikan Ratu Wasti. Di mana hari itu hidup Esther berubah menjadi sebuah penghidupan yang luar biasa. Karena saya berkata setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita bertemu dan kita menghadapkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita berkata, Engkau Tuhan. Ya, Tuhan berkata, Engkau umatku yang baik. Waktu kita berkata datang kepada Tuhan dan kita berkata, Engkau guru yang baik. Dan dia berkata kepada kita, Engkau murid yang setia. Waktu kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, kita curhat, Engkau sahabat yang baik. Yesus berkata, aku sahabat lebih baik. Banyak pribadi Yesus yang dinyatakan dalam Alkitab yang kalau kita pelajari ujungnya akan membawa pertumbuhan kepada kita. Tetapi waktu kita datang kepada Yesus dan kita mengakui Dia sebagai Raja, seperti Esther datang kepada Raja dan hari itu hidup Esther diubahkan. Saya berdoa hari ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang jalani, kalau kita melihat Yesus sebagai Raja, saya mau berkata dalam kehidupan kita, harusnya kita mengalami sebuah perubahan. Karena hidup kita ketika berjumpa dengan Raja, hanya ada 2 kemungkinan. Kita akan tetap jadi orang biasa karena kita nggak mengerti bahwa Dia adalah seorang Raja, atau kita menjadi orang tidak berkenan di hadapan Raja. Karena zaman dulu kalau Raja tidak berkenan atas seseorang, maka Raja memanggil pengawalnya dan hanya memberikan tanda isyarat tepuk tangan, maka Anda akan dipenggal kepalanya. Tapi kalau Anda mendapat perkenanan Raja, dan saya berkata sehari ini seperti Esther, engkau mendapat perkenanan Raja, hari yang sama, detik yang sama, jam yang sama, hidup Esther berubah. Dari seorang anak yatim yang tinggal di kampung, ikut kontes kecantikan dengan Raja, dan Raja berkenan kepada dia, mengulurkan tongkatnya. Kemudian hari itu hidup Esther berubah menjadi hidup yang luar biasa. Dari orang kampung dipilih Raja
tinggal di istana. Siapa yang mau tinggal di istana bersama dengan Tuhan? Dan dikasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang raja. Tapi bukan kita membahasakan diri kita bertemu dengan raja. Tapi di Alkitab ada sekelompok orang yang mau bercerita tentang bagaimana dia memaksa Tuhan untuk menjadikan raja atas hidupnya. Nah, seringkali pemaksaan ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena di dalam pemaksaan orang menjadikan Yesus sebagai raja, banyak intrik, banyak politik, banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Mari kita buka kitab Yohanes pasalnya yang ke-6. Ada sebuah kisah yang menarik tentang bagaimana kita untuk menerima multiplikasi. Karena sekali lagi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ada konsekuensinya yang harus kita jalani. Sebab kalau tidak demikian, maka kita akan menjadi orang-orang seperti Alkitab yang menuliskan bahwa orang-orang itu memaksa Yesus untuk menjadi raja. Namun Alkitab berkata, namun Yesus menyingkir. Yohanes pasal 6 berkata demikian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-15. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. 2. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, katanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan. 6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. 14. Bersama-sama, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Alkitab berkata, Yesus ini sebuah pribadi yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat ketika Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat, orang banyak mengikuti dia. Fase yang pertama, Yesus membuat mujizat, membuat sebuah keajaiban, orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang timpang berjalan. Dari kasih Tuhan, Alkitab berkata Yesus membuat banyak tanda yang luar biasa. Dan orang banyak mengikuti dia. Nah, tapi ketika orang banyak mengikuti dia, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Orang banyak ini sudah seharian ikut aku. Mereka belum makan. Dari mana kita beli roti? Dari dikasih Tuhan, perkataan ini mau berbicara kepada kita. Kalau kita ingin melihat multiplikasi, kalau kita ingin menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, yang berdampak kepada kelimpahan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya di balik kelimpahan ada hal yang namanya sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita.
Seringkali kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan doakan saya, Tuhan berkati saya, Pak Pendeta doakan saya. Tapi kita tidak melihat bahwa apa yang kita minta, apa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah sebuah tanggung jawab. Karena setiap kelimpahan yang kita minta, setiap berkat yang kita naikkan kepada Tuhan dan Dia beri kepada kita, harus ada yang namanya konsekuensi, yaitu sebuah tanggung jawab. Saudara dikasih Tuhan, Yesus berkata ketika orang banyak mengikuti Dia, dan orang banyak itu seharian mengikuti Yesus bersama-sama dengan Dia bicara sama murid-muridnya. Dia berkata begini, ada banyak orang mengikuti kita ini. Mereka ini belum makan dari pagi sampai sore seperti ini. Engkau beli makanan. Yesus bicaranya beli. Yesus berkata begini, kita yang beli, mereka yang makan. Saudara, kalau kita ingin melihat sebuah kelimpahan, kalau kita ingin melihat hidup kita diberkati, yang pertama kita harus punya yang namanya mentalitas kerajaan surga. Apa itu Pak mentalitas kerajaan surga? Mentalitas kerajaan surga lalu berkata begini, kita yang beli, orang lain yang makan. Sama-sama katakan, saya yang beli, mereka yang makan. Kayaknya nggak cocok. Lebih cocok Bapak yang beli, saya yang makan. Karena begini saudara, setiap apapun yang Dia titipkan dalam kehidupan kita, ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang kelak nanti Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Alkitab berkata begini, orang yang diberi banyak akan dituntut lebih banyak. Ini yang Yesus katakan, seringkali yang apa yang kita doakan, apa yang kita minta, kita nggak tahu. Ibu-ibu yang berkata begini kepada Yesus, kelak nanti kalau kau di sorga, biarkan anakku tinggal duduk sebelah kiri kamu, duduk sebelah kanan. Yesus bilang begini, hal seperti itu bukan urusan saya, urusan Bapa di sorga. Karena kamu tidak tahu apa yang harus terjadi. Untuk bisa duduk di sebelah kiri Tuhan, di sebelah kanan Tuhan, wah keren banget. Siapa yang mau duduk sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan? Dengan baik, ada konsekuensinya. Mau minum anggur berjamuan atau mau jadi anggur berjamuan. Kalau mau duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan, harus jadi anggur berjamuan. Dan bukan minum anggur berjamuan. Hanya orang yang ingin melihat dan ingin menerima sebuah kelimpahan dan tanpa disertai dengan konsekuensi, tanpa disertai dengan tanggung jawab, ini akan jadi berbahaya. Karena ada cerita katanya begini saudara, orang dikasih kelimpahan, kayanya luar biasa, berliannya besar-besar, emasnya gelantungan di mana-mana, termasuk di pohon Natal. Pohon Natal pakai emas saudara, bukan pakai bola-bola, bisa emas, pakai cincinnya banyak, bukan 1, 2, 10. Dan tidak jarang katanya, saking kayanya mau diapain itu duit, bikin kalung salib besar, semua full berlian, talinya panjang, gantungannya besar. Konon katanya dulu zaman kelimpahan luar biasa di Manado, orang Manado di sini, cengkeh lagi luar biasa, panen luar biasa, Manado kelimpahan, karena cengkeh itu sedang dicari oleh sebuah perusahaan. Saking kayanya, beli parabola gak ada kabelnya. Beli kulkas, bukan buat mendingin buah, taruh baju di situ. Saking kayanya. Nah kalau Anda diberi tanggung jawab, Anda nggak punya yang namanya diberi kelimpahan, nggak punya tanggung jawab, Anda nggak ngerti untuk apa Tuhan beri. Anda yang ngerti untuk apa dan meminta. Saking kayanya, pakai emas kiri kanan, kalung salib berlian besar, datang beli jeruk, yang dagang orang Madura. Ya pakai tangan kanan, ini semua berapa? Ya lihat sebelah sini ada jambu. Jambu ini berapa? 5.000 jambu. Jeruk 10.000. Ya buka bajunya, ada kalung salib besar. Ya, kalau semua berapa? Masih salib gitu. Semua berapa? Orang Madura santai dan Madura, dia kalau punya berkat nggak taruh di bank, dia pergi ke Ibu Maria,
Dia bilang, Ibu Maria, adakah emas 25 karat? Saya mau taruh di gigi saya. Jadi orang Madura pergi ke Ibu Maria, dokter gigi, pasang gigi emas, investasinya di sini. Jadi waktu dia berkata, berapa semua? 30.000. Kalau Anda diperkaya Tuhan dan kelakuanmu seperti itu, nggak ngerti konsekuensinya dan tanggung jawabnya, buat Tuhan, saya katakan ini berat. Sebab yang menjadi raja, yang menjadi Tuhan, bukan lagi Yesus, dipermuliakan karena apa yang kau punya. Kalau kau bisa memberi makan dan engkau yang beli dengan harta yang ada padamu, Yesus dipermuliakan, engkau menjadikan dia raja dengan tidak paksa, karena engkau sadar dia raja yang memberkati, dia raja yang mendidik kita, dia raja yang memberikan kita mentalitas kerajaan surga. Hanya orang-orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan limpahi aku. Dan saya percaya engkau hari ini pulang, terima multiplikasi, terima pelipat gandaan. Karena sebentar Anda bawa persembahan, saya mau doakan jadi 5 roti dan 2 ikan. Tapi dengarkan baik pesan Tuhan buat kita hari ini. Dia berkata, beli dan biar ada yang makan, dan jangan engkau nikmati sendiri. Sebab apapun juga yang dia taruh dalam kehidupan, ada maksud, ada tujuan, ada rencana. Beranikah kita ketika kita berdoa yang pertama, kita diberkati Tuhan, kita berkata, Tuhan ini berkat datang daripadamu. Yang pertama, aku kembalikan perpuluhan kepada milik Tuhan. Yang kedua, aku berkata, Tuhan ini milikmu yang kau percayakan kepadaku. Apakah ini buat aku pakai seluruhnya? Apakah ini aku harus taruh buat pekerjaan Tuhan? Ataukah ini aku harus beri untuk pelayanan yang ada? Karena kita berkata ada persembahan-persembahan khusus. Saya mengerti di sini ada beberapa orang yang setiap kali gajian mereka udah posting uangnya untuk apa saja. Dia selalu kirim berita, dia berkata, Pak ini perpuluhan, ini uang ini uang ini, ini uang ini, uang ini. Saya ngerti. Anda berkata begini, kalau orang bisa menjadikan Yesus raja dalam kehidupannya, dia ngerti konsekuensi, dia ngerti tanggung jawab, dia ngerti apa yang dia minta, dia ngerti apa yang terjadi dalam kehidupannya. Orang banyak mengikuti Yesus karena melihat mujizat. Tapi di fase kedua, ketika orang banyak itu datang kepada Yesus dan murid-muridnya melihat pemandangan yang sama, Yesus berkata, kamu beli makanan dan biar mereka yang makan. Mereka berkata begini, uang segini nggak cukup. Seringkali ketidakcukupan, kita merasa kurang, sebetulnya kita tidak kurang. Ya, sebetulnya tidak terlalu kurang, tapi karena kita mungkin punya kepentingan diri sendiri, kita punya hal-hal yang ada buat diri sendiri, maka hitungan kita menjadi kurang. Kalau Anda mulai berpikir kurang dari apa yang ada padamu hari ini, akan baik. Engkau selamanya berkata kurang. Tapi kau harus belajar dan punya mental berkata begini, Tuhan memang ini kurang. Tapi kalau kau berpesan kepadaku dari apa yang ada kekuranganku, aku mau melakukannya buat engkau. Dengarkan baik. Ada ibu janda di Alkitab yang dicatat, dia memberi 2 duit, dan Tuhan berkata dia memberi lebih besar daripada orang yang memberi. Dalam hal ini saya mau berkata, kita bukan gambling. Kita bukan berkata begini, aku tabur, aku berkati supaya kau menuai 30, 60, 100 kali lipat. Saya berkata itu gambling. Kalau itu Anda gambling dan Anda memberi dengan emosi dan Anda nggak mengerti dan tidak memiliki mentalitas kerajaan surga, dengarkan baik. 1 kali yang Anda tabur tidak tumbuh dan tidak dituai, Anda akan mengalami namanya sebuah kekecewaan. Saudara mau terima multiplikasi, mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, percaya kepada Dia si pembuat mujizat, dengarkan baik, ada konsekuensi, ada yang namanya tanggung jawab. Sebab di dalam berkat ada tanggung jawab. Lewat persembahan kita, lewat kebaikan kita, lewat apa yang kita lakukan, kita menjadikan Yesus Raja, dan bukan dengan paksa kita mengerjakannya. Saya berdoa kita menangkap dan Anda pulang diubahkan Tuhan dan memiliki mentalitas kerajaan surga. Jujur saya mau berkata, sepulang dari kucing, badan capek, duit habis 160 juta sekian kita habiskan, 171 juta habiskan untuk trip kucing. Dan hanya selang beberapa minggu Tuhan berkata, kerjakan lagi, ada 2.000-3.000 jiwa yang akan datang,
lakukan. Bikin kaos saja 50 juta. Belum izin, belum yang lain-lain. Nggak ada yang gratis. Tuhan kerjakan. Baru selesai kerjakan, tidak sampai beberapa hari. Tuhan berkata, berangkat lagi nanti Timor Leste, buat pendamaian. Kota itu gersang, kota itu penuh dengan kemarahan. Karena beberapa hari lalu saya terima berita ada pembunuhan di sana, sepi di sana. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak ngomongin di gereja lah. Aku ngomong gereja sampai mau pergi. Kalau kita kerja, kita bayar, kita lakukan. Kita cari tiket, kita kerjakan semuanya, kita bayar. Saya mau berkata kepada kita, kalau kita memiliki mentalitas kerajaan surga, kalau kita ngerti mempermuliakan raja kita dalam hidup kita, dengan apapun, dengan hati kita menyembah Dia, dengan kerja keras kita lakukan apa yang Dia minta, dan kita bayar orang lain makan. Itu luar biasa. Hidup ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Aku percaya Tuhan, terima Yesus, dibaptis Roh Kudus, pelayanan, aku sungguh-sungguh diberkati. Aku menikmati namanya karunia, menikmati. Saya berkata tidak ada karunia menikmati. Yang ada bagaimana kita mensiasati untuk apa yang Tuhan beri buat kita, sampai Raja itu dipermuliakan lewat hidup kita, dan kita seperti keledai yang dipakai Tuhan bersama-sama. Saudara, yang pertama, untuk menikmati kelimpahan, untuk menikmati multiplikasi, tidak seperti orang banyak hanya datang melihat mujizat dan akhirnya mereka diberi makan dan mereka duduk tenang-tenang, dan murid-murid tidak mengambil sesuatu, tapi mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memiliki mentalitas kerajaan surga. Sebab untuk apapun juga yang Tuhan mau kerjakan, untuk apa juga yang Tuhan taruh bagi kehidupan kita, seharusnya kita mengerti bahwa apa yang Dia beri itu punya tanggung jawab, dan itu disertai dengan sebuah mandat yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Seringkali kita akan mendapatkan semuanya, dan kita mengerti kalau hari-hari ini keadaan begitu sulit, kita mengerti hari-hari ini keadaan begitu susah. Saya selalu berdoa, Tuhan, spending uang yang ada di gereja dan semua apa yang dipersiapkan, saya hanya peruntukkan untuk dua. Yang pertama untuk jiwa-jiwa, untuk orang datang ke gereja harus difasilitasi. Yang kedua harus memberi akan namanya makanan yang terbaik. Saya bersyukur sampai hari ini yang namanya persediaan, yang namanya makanan mungkin tidak mencukupi, tapi tetap berkat Tuhan ada buat saudara kita. Waktu salah satu donatur mengundurkan diri, saya berkata begini, Tuhan, mungkin proyek ini akan berhenti. Karena setiap kali, setiap minggu harus dibiayai, setiap hari Rabu harus dibiayai makan, setiap bulan sekali harus ada sesuatu yang dibagikan. Saya berkata, tidak murah. Kalau salah satu donatur berkata, saya mengundurkan diri untuk tidak lagi support orang-orang seperti ini. Saya berkata, never mind. Karena tidak bergantung dengan donatur, dan saya bergantung kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa buka jalan untuk apapun. Tapi saya bersyukur, saya beritahu demi kasih Tuhan sampai hari ini tetap ada dan tetap berjalan, karena kita percaya kalau kita yang beli dan orang lain yang makan, maka kelimpahan akan datang kepada kita yang percaya. Katakan amin. Saya ingat waktu saya khotbah di sebuah tempat, ada bapak tua hitam, mungkin orang timur. Saya waktu berdoa saya berkata begini, saudara percaya bahwa Yesus mampu melipat gandakan. Bapak tua suaranya lebih keras dari saya. Dia berkata, haleluya, saya percaya. Kalau pendetanya ngomong pelan-pelan, saudara percaya kalau Yesus bisa memberkati? Dia jawabnya bukan amin. Dia jawab dengan cara dia, saya percaya Yesus memberkati. Terus saya berkata begini, kalau kita percaya bahwa kita melakukan semua yang baik, maka Tuhan juga memberkati. Dia berkata begini, saya juga percaya, saya sudah melakukan. Lalu berkatanya di depan begitu. Semoga jadi orang ajaib juga. Satu sisi saya sedikit kaget, tapi satu sisi saya geli. Tapi satu sisi secara dalam hati saya berkata begini, orang ini benar juga. Saudara berani kalau ada pendeta lagi khotbah, saudara percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan? Dia berkata, oke, saya percaya, haleluya. Tambahin juga, saya percaya juga. Begitu juga. Saudara, saya berkata, saudara mau memberi dengan baik, maka saudara akan diberkati Tuhan. Bapak Tuhan ini berkata, saya memberi, saya sudah melakukan juga. Pakai juga, saudara. Jadi di gereja itu menurut saya gereja yang sedikit ajaib. Bapak itu menurut saya satu sisi saya khawatir jemaat terganggu, atau satu sisi saya berkata ini lucu juga, tapi secara profetis saya berkata betul juga sih.
Kalau datang ke bangkai ada orang seperti itu aneh ya. Ali jangan begitu ya. Ada orang apa? Ini kita percaya juga. Enggak lah yang kedua. Yang kedua kita berkata bahwa orang banyak kita mengikuti Yesus karena mujizat. Tapi di ayat yang ke-15 dikatakan di situ, dia berkata orang banyak itu, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dari kasih Tuhan, yang menjadi faktor yang memberatkan hati Tuhan bukan Yesus tidak mau diusung jadi raja. Kalau hari ini Jokowi sedang ramai naik ratingnya, sedang diusung oleh orang banyak jadikan presiden, wah Jokowi tahan harga. Kalau Yesus enggak, Yesus bilang begini, ini orang banyak ikut aku lihat mujizat. Murid-murid udah aku ajari beri makan, kemudian beli dan mereka yang makan. Tapi orang banyak ini ketika melihat terjadi pelipat gandaan, 5 roti dan 2 ikan itu jadi sekian banyak dan sisanya 12 batu, orang berkata, wah ini keren ini pemimpin kita. Ini keren. Kita harus jadikan dia raja. Alkitab berkata, dia paksa Yesus. Dia datang kepada Tuhan, dia paksa seperti kepada Jokowi mungkin begitu, paksa Jokowi kamu harus jadi presiden. Tapi Yesus ini ajaib. Waktu Yesus dipaksa orang banyak, Alkitab berkata dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini yang memberatkan hati Tuhan. Betul dikasih Tuhan, saya mau berkata seringkali pemaksaan dalam kehidupan kita kepada Tuhan itu memiliki motivasi-motivasi yang berbeda. Seringkali kita datang kepada Tuhan, seringkali kita berdoa, bahkan doa kita dengan sedikit ancaman dan sedikit menteror Tuhan. Ada orang Kristen doanya seperti teroris. Awas Tuhan kalau nggak diberkati dan dodo dan 2 tahun nggak datang saya berdoa, awas, saya nggak ke gereja. Kalau motor nggak berubah jadi Suzuki Carry, awas Tuhan, saya nggak kasih perpuluhan. Ini kan sebuah pemaksaan. Dari dikasih Tuhan, arti kata pemaksaan ayat tadi kita baca itu, setidaknya saya menyelidiki ada 3 makna. Yang pertama arti kata pemaksaan artinya to gain control over of. Artinya mereka mendapat kehormatan untuk mengontrol dan mengendalikan Yesus dan mengendalikan Yesus tidak pernah jadi raja oleh karena keinginan kita dan tujuan daging kita. Karena orang yang memaksa akan maunya sendiri dan memaksa Yesus menjadi raja, dia seperti orang yang mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan. Nah, orang-orang seperti ini seringkali tanpa kita sadari ada. Beberapa kali saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan dan saya melihat ketika hamba Tuhan ini menurut saya tanda kutip, saya pergi ke gereja, saya sudah mengindikasikan hamba Tuhan ini udah sedikit lebay dalam hal bicara, dalam hal apapun. Saya sedikit belajar. Pasti ada orang-orang di belakang tanda kutip yang mampu mengendalikan keuangan, mungkin jadi sponsor untuk mengendalikan. Saudara, kadang-kadang rasa ingin sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak terkendali, bahkan di hadapan Tuhan, kita ingin memaksa. Alkitab berkata, kita sebenarnya sedang mengontrol, sedang mengendalikan Tuhan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, pemaksaan terhadap Tuhan, yang menjadi Tuhan, Yesus atau kita. Nah, orang seperti ini tidak bisa melihat dan tidak bisa dijadikan Yesus saja. Yesus berkata, kalau ada orang seperti ini, maksa aku menyingkir. Kalau ada pendeta dan hamba Tuhan, seringkali kalau ketemu yang kayak gini, sedikit maksa tapi sedikit loyal, tidak apa-apa. Dalam kehidupan kita, hati-hati. Kita beli siapa, kita dibeli siapa, atau kita menjadi orang yang kita berkata hanya sekedar menerima dan kita nggak ngerti tentang memberi. Di dalam pergaulan, di dalam gereja, di dalam politik ada yang namanya jual beli, saudara. SBY hari ini sedang pusing setengah hari dan seluruh bangsa Indonesia sedang ngomel dan ngamuk. Saya baca di televisi dan sedang setiap orang ngamuk
dan memberikan nasihat, harusnya begini, harusnya begini. Penasihat keluar semua. Nah, ternyata terjadi jual beli. Sebuah pemaksaan artinya mengendalikan dan mengontrol kemauan untuk hal yang benar. Tapi kita punya Yesus yang keren. Kalau dia berkata, kalau engkau inginkan aku jadi raja atas kamu, dan engkau kontrol aku, engkau kendalikan aku, engkau paksa aku, no way. Dia pergi memikir. Dia mendingan sendirian di puncak, jangan ganggu gue, makan jagung bakar lebih enak daripada sama lo semua. Saya berdoa kita memiliki mentalitas seperti itu. Jangan biarkan orang membeli kita dan memaksakan kehendaknya untuk cari kebenaran. Ketika orang memaksakan kehendaknya dan jadi atas hidup, engkau sudah tidak punya apa-apa lagi. Sebab dia berkata, pemaksaan adalah sebuah kontrol, adalah sebuah pengendalian yang diatur oleh manusia. Yesus pribadi berkata, ini orang lihat mujizat, ini orang terima makan gratis, ini orang lihat 500 jadi 2 ikan, sisanya 240 lagi. Dia berkata, ini jadi raja aja deh, keren, bisa kasih kita makan, bisa kasih kita kesembuhan, ini raja keren banget. Kita paksa dia jadi raja, kita jadi dia ketua partai supaya partai menang dalam pemilu nanti, kita jadikan dia raja atas hidup kita. Yesus berkata, wah, kalau begitu nggak ada aturan mainnya. Dia pergi menyingkir. Dan orang yang memaksa, orang yang menghendaki menekan kehendaknya sendiri, kita berkata dia seperti orang yang punya kendali, orang yang mengontrol, orang yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan seringkali dalam kehidupan kita, yang mengontrol itu adalah emosi kita, yang mengontrol kita ketamakan kita, yang mengontrol dalam kehidupan kita itu adalah kedagingan kita. Itu sebabnya mari kita terima akan yang namanya Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Biarkan dia jadi Tuhan atas kehidupan kita. Jangan ada kontrol dalam kehidupan kita. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Mari kita percaya Tuhan. Arti kata kontrol, arti kata paksa yang kedua, artinya to attack, artinya menyerang. Semua yang bersifat memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, itu seperti sebuah penyerangan kepada Tuhan. Roh Kudus, Tuhan yang sensitif. Jika seseorang melihat akan Roh Kudus turun, jika seseorang melihat akan sebuah ibadah dan di mana Roh Kudus turun melawat yang luar biasa, kita melihat dan riuh dengan ramai luar biasa. Karena apa? Karena Roh Kudus turun. Tapi waktu seorang itu menyerang, waktu seorang itu memaksa, orang itu terketek kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, ini orang kok memaksa banget ya. Dia pergi menyingkir, dia pergi pelan-pelan. Roh Kudus turun, ramainya luar biasa Pentekosta. Dan waktu Roh Kudus turun, waktu Roh Kudus dipaksa, dia mundur dengan pelan-pelan tanpa bersuara dengan baik. Kalau kita memaksa, kita attack, maka saya beritahu Roh Kudus akan mundur daripada kehidupan. Saya berdoa engkau memiliki mentalitas kerajaan surga, engkau terima multiplikasi, tapi jangan pernah engkau memaksa Yesus jadi raja seperti yang engkau mau. Tapi mari biarkan dia memimpin hidup kita menjadi raja buat kehidupan kita. Yang ketiga, arti kata memaksa artinya to plunder, menjarah. Banyak orang Kristen yang hari-hari ini menjarah Tuhan, tapi tidak ada tanggung jawab yang keluar dari hidup kita. Kita menjarah Tuhan. Saya besok ke Dili, saya berkata saya dapat beberapa hal dari Tuhan. Saya berkata kita pergi ke puncak yang paling tinggi di kota itu. Kita deklarasi, kita minta pendamaian Tuhan atas kota ini, atas bangsa ini, karena kita percaya dulunya Dili itu punya Indonesia. Kita akan berdoa bagi kota ini. Kita akan pergi ke beberapa resources mereka, tempat-tempat mereka. Kita akan menjarah. Tapi saya berkata setiap apa yang kita minta, yang kita doakan, yang kita jarah, kita mengerti bahwa itu merupakan sebuah tanggung jawab. Sebab kalau kita tidak mengerti akan sebuah menjarah, kita hanya memperkaya diri sendiri, itu artinya sebuah pemaksaan. Dari kasih Tuhan, saya berdoa. Dan sekiranya juga mau berkata kepada saudara semua, Tuhan sedang bukakan pintu. Saya nggak ngerti gimana ceritanya tiba-tiba BBTV bisa punya koneksi di Dili dan mereka sangat antusias. Mereka berkata, mari datang ke tempat kami saja. Adakan latihan tarian di tempat kami dan buat KKR. Jadi kami berangkat hari Sabtu, Minggu KKR, Senin kami memberkati kota, Selasa kami pulang, transit di Bali 1 hari dan kami akan kembali. Kenapa transit? Tiketnya mahal.
Tanggal 15 itu hari libur, tiket Bali Jakarta sangat mahal, dan kami harus transit sehari dan besok ada tiket yang lebih murah. Saya juga berdoa kenapa Tuhan bawa kita transit di Bali. Dan tadi pagi saya lihat ada APEC, berkata Tuhan selesai APEC, saya ingin mendoakan bahwa bangsa-bangsa datang, dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan juga turun buat bangsa-bangsa. Kalau kita bekerja dan menjadikan Yesus sebagai Raja, kita melakukan apa yang terbaik, dan kita yang beli dan orang yang menikmati, saya percaya multiplikasi akan terjadi buat kehidupan kita. Dan engkau akan melihat bahwa kau tidak pernah kekurangan, ada sisa, selalu ada sisa, dan sisanya tidak sedikit, 12 Anda mau diberkati Tuhan dan kelimpahan, mau ada sisa, miliki mentalitas, dan jangan pernah paksa Tuhan dalam hidupmu. Engkau paksa dia jadi raja, engkau sedang memanipulasi Tuhan, engkau sedang mengontrol Tuhan, mengendalikan Tuhan, engkau sedang menjarah dengan tanpa tanggung jawab. Namun juga kita berkata attack artinya pemaksaan, artinya menyerang, artinya memaksa apa yang kita mau buat kehidupan kita sendiri. Dari kasih Tuhan, saya berdoa kita menjadi orang-orang yang luar biasa, memiliki mentalitas kerajaan surga. Artinya pikiran kita diperbaharui menjadi pikiran yang adalah pikiran kerajaan surga. Yang kedua, kita memiliki hati yang sama. Sebab kalau kita ingin menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita, Yesus tidak cari orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang kan. Kalau Yesus sebagai Raja dan dia ingin mencari orang yang merajakan ke atas kehidupannya, cuma satu, dengarkan baik. Cuma yang satu. Kalau saya ingin berkata ada orang yang sama seperti saya akan jadikan dia pendeta pengganti saya. Dan orang seperti ini akan bergaul dengan saya. Yang ketiga, Yesus berkata yang pertama memiliki mentalitas, yang kedua jangan memaksa, yang ketiga yang dicari Tuhan, kalau dia ingin merajakan Tuhan dan menjadikan Yesus Raja dalam kehidupannya, nggak ada cara lain, cuma satu cara, yaitu engkau harus menjadi sama seperti Kristus. Sebab kita berkata apapun juga ujungnya dari kehidupan kita, kita berkata kita wajib hidup sama seperti Kristus. Tuhan sedang mencari hari-hari ini orang yang mau menjadikan dia raja, tapi memberi dirinya dan berkata, Tuhan bentuk aku mau jadi sama seperti aku. Kita ingin lihat Yesus tidak dalam kehidupan kita. Ada mentalitas kerajaan surga, ada hati yang sama seperti Tuhan, ada yang punya kemampuan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam Alkitab ada sebuah tokoh yang menarik yang bisa melukiskan tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Saudara baca saja di rumah tentang kisahnya seorang yang bernama Kaleb. Kaleb, Alkitab berkata dia memiliki hati, memiliki tangan, memiliki kemampuan untuk bekerja selalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, kesungguhan kita yang di hadapan Tuhan, artinya keseriusan kita dengan Tuhan, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kelimpahan. Tetapi di balik kelimpahan, di balik berkat, kita harus ada tanggung jawab, ada konsekuensi yang Tuhan memberikan. Saya berdoa kita pulang, kita diberkati Tuhan, namun kita menangkap sesuatu karena ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang Tuhan mau taruh buat kehidupan kita. Saya berdoa kita punya mentalitas kerajaan surga. Saya berdoa kita jangan memaksa Tuhan seperti yang kita mau, tapi saya juga berdoa untuk menjadi pribadi yang sama seperti Yesus, sampai engkau melihat Yesus dirajakan dalam kehidupan. Saya mau berkata, saya mau jamin saudara, kalau Anda sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh merajakan Yesus dalam kehidupan, maka saya percaya enggak ada yang bisa menggantikan, dan engkau jadi manusia yang tak terkalahkan. Apapun juga yang kau kerjakan pasti jadi. Dan di dalam nama Yesus saya berdoa. Saudara dikasih Tuhan, dan pagi hari ini dia Yesus Raja Tuhan kita, yang 2000 tahun lalu menyerahkan dirinya, menyerahkan seluruh hidupnya, mati tergantung di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya terpecah, tersedia buat kita. Saya berdoa kita pulang, kita jadi pribadi yang sama seperti Tuhan, karena hanya orang yang sama kepribadiannya dengan Tuhan, hanya orang yang punya kepribadian sama dengan Raja, maka dia tinggal seistana dengan Raja. Dia menikmati apa yang Raja nikmati, dan dia hidup dalam kehidupan Raja. Sebuah survei menceritakan bahwa kecemasan orang Kristen, yang membuat orang Kristen itu cemas bukan karena apa-apa. Survei membuktikan dan menulis bahwa kecemasan orang Kristen, ada 39% kecemasan orang Kristen adalah yang pertama tentang keuangan.
Kalau Anda bertentangan dengan keuangan, Alkitab berkata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kecemasan kita hanya berdasarkan keuangan, itu sangat bertentangan. Karena Yesus itu adalah pribadi yang sangat memberkati, pribadi yang sangat selalu memberikan yang terbaik. Adalah suatu kesalahan karena hasil survei kalau orang Kristen yang tadi kecemasan karena keuangan, yang kedua karena ketakutan, dan yang ketiga karena rasa tidak aman. Dan yang paling parah, yang keempat, survei membuktikan bahwa orang Kristen ratingnya cukup tinggi adalah karena ketamakan, sehingga tidak bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Bereskan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kerjakan dengan tanggung jawab, sekecil apapun. Jangan malas, sehingga Tuhan bisa memberi kepercayaan lebih lagi buat kehidupan kita. Kalau Dia jadi Raja buat kehidupan kita, dengarkan baik. Engkau serumah dengan Tuhan, seistana dengan Tuhan. Engkau menikmati yang namanya fasilitas yang terbaik. Engkau menikmati yang namanya kuasa otoritas bersama dengan Tuhan. Dan apapun juga yang engkau inginkan, semuanya tersedia. Saya berdoa kita sungguh-sungguh jadi sahabat Raja dan menjadikan Yesus Raja dan engkau sama seperti Dia. Tutup Alkitab kita, kembali kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kehidupan kami. Dan Tuhan biarkan pagi hari ini kami terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah-Mu yang tersedia buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terlalu percaya Engkau sedang dan sudah memberkati hidup kami. Dan biarkan kami terima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan, dengan pengertian bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang melakukan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, buat apa yang Engkau nyatakan buat hidup kami, buat kami berkelimpahan, buat kami bermultiplikasi dan menjadikan Yesus Raja buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jaga hati kami, bereskan, luruskan hati kami, buang setiap kontrol dalam kehidupan kami, dan bahkan pemaksaan penyerangan kepada Tuhan, dan mencari apapun yang daripada-Mu yang tidak bertanggung jawab. Dan biarkan kami jadi dewasa dalam Engkau. Dan hari ini kami mau terima materai tubuh dan darah-Mu yang tersedia buat hidup kami. Dan di dalam nama Yesus berkat turun buat roti dan anggur pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya.